wah jadi apalagi di middle manager is a very lonely journey, dimana kayak lo nggak bisa terlalu vulnerable ke bawah dan baru-baru lo ke vulnerable ke atas kan takut dipecat ya Pak gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Mus Talks, podcast dari Mus Indonesia, aplikasi pernikahan muslim nomor 1 di dunia dengan lebih dari 12 juta pengguna dan 600.000 lebih pasangan yang berhasil. Nah, kali ini kita kedatangan lagi teman dari Minutes of Manager, tapi topiknya agak sedikit lebih serius nih. Kita mau ngebahas tentang vulnerability atau kerentanan. Ternyata dirasain juga ya sama manajer-manajer gitu. Nah, hari ini udah ada Rizka. Halo. Rizka ini dari Minutes of Manager juga. Senang banget Rizka akhirnya bisa ngobrol. Akhirnya ada teman perempuan aku ya dari tadi bapak-bapak melulu nih. Nah, sebelum kita deep dive nih ke topik, bisa nggak sih ceritain sedikit tentang perjalanan karirmu? Gimana sih kamu bisa sampai di posisi sekarang? Oke. Halo semuanya, namaku Rizka. Perjalanan karir ya tadi ya? Ya. Ini tuh boleh gue lo apa kamu sih? Boleh, apa aja bebas. Oke, udah. Jadi kayaknya gue selama gue berkarir 10 tahun lebih selalu di startup. Jadi pindah startup satu, startup berikutnya, industri macam-macam. Gue udah dapat banyak udah pernah ngelit tim, udah pernah jadi bawahan-bawahan yang disuruh-suruh, udah pernah ngelit tim kecil, ngelit tim lumayan besar, udah punya bos lumayan banyak yang mengajarkan gue sampai sini sih gitu. Diceritain dikit dong perjalanannya. Perjalanannya awalnya kayak apa ya? Oh mungkin jadi gue memang di-build dan desain untuk jadi wanita karir. Okay. Jadi bener-bener pas habis lulus, gue tahu gue mau kemana, gue mau berkarir. Selain gue kerja kantoran, gue juga kayak freelance. Jadi gue emang suka kerja. Gue emang suka kerja. Jadi mungkin itu ya. Terus tadi kan ya loncat-loncat dari startup. Sekarang gue di salah satu fintech startup di Indonesia. Sekarang jadi manager level lah gitu. Wow. Sekarang ada tim gue ada 6 gitu. Oke, nice. Nah, lo manajer nih, pasti gak gampang dan pasti banyak banget kan tanggung jawabnya, pressure-nya segala macam. Nah, tapi at the same time lo juga punya kehidupan pribadi yang gak bisa lo abaiin, bener gak? Oke. Nah, gimana sih cara lo ngejalanin keseimbangan antara pekerjaan sama hubungan pribadi lo, either sama pacar misalnya atau sama keluarga? Gue, menurut gue nggak ada yang balance. Jadi balance tuh bukan 50-50. Jadi balance tuh kayak tergantung situasi dan konteks. Nah biasanya kalau gue tergantung role apa yang mau dimainkan. Jadi kalau misalnya gue di kantor dan weekdays, berarti ya itu memang akan lebih besar ke pekerjaan dibandingkan ke hubungan personal. Kalau weekend waktunya personal lah. Kurang lebih kayak gitu. Sebenarnya ngejuggling porsinya masing-masing aja sih. Gitu. Oke. Jadi mengatur waktu lah ya, tahu porsinya masing-masing gitu. Bener. Kalau gue lebih suka bilangnya mengatur energi. Soalnya waktu tuh 24 jam gak bakal bisa diapa-apain. Jadi lebih ke kayak gimana gue bisa nempatin energi gue majority buat ke pekerjaan pas waktunya, pas situasi dan konteksnya, lalu ke pasangan pas situasi dan konteksnya gitu. Oke. Jadi nggak yang mesti 50% kerjaan, 50% pasangan gitu. Bener. Ya. Karena nggak bisa juga misalnya kayak 9 to 5 kerja, setelah jam 5 gue akan fokus ke personal life gue. Nggak bisa gitu juga. Jadi kayak makanya gue akhirnya dan itu pusing. Jadi awalnya dulu mungkin gue kayak gitu ya, kayak nggak bisa nih weekend harus banget buat pasangan, gak ada kerja sama sekali gitu ya. Energi gue akan gue habiskan buat personal life gue. Cuman akhirnya kesini adalah pasti burn out. Kayak aduh gimana sih nih, kayak gue nggak bisa nih nge-manage waktu yang cuma 24 jam gitu. Akhirnya gue ngobrol biasa sama guru gue, mentor gue, teman-teman gue, dan akhirnya gue coba acknowledge dan menerima fakta bahwa tidak ada 50-50 dalamnya tadi ya, mengatur balance. Adanya adalah mengatur kayak energi yang pas untuk situasi dan konteks yang tepat both untuk pekerjaan dan personal life. Wow, nice. Wow. Serius. Nih, mode serius nih. Mode serius. Next question nih. Banyak orang terutama yang kerja tuh di managerial level kayak lo gitu kan.
ngerasa nggak enak buat terbuka soal perasaan. Apakah itu fakta atau fakta? Lo sendiri pernah nggak sih ngerasain hal itu? Fakta atau fakta ya? Menurut gue fakta, karena mungkin literally nggak terbuka ya, tapi mungkin ada beberapa teman-teman gue dan teman-teman di MOM juga salah satu pain points yang dirasakan bareng-bareng adalah jadi manajer tuh super lonely ya, kayak lo tuh nggak bisa, gimana ya, mostly di MOM tuh banyak yang sandwich manager, jadi kayak kejempet lah atas bawah gitu ya. Nah beberapa tuh kayak kita ngerasa kayak wah, jadi apalagi di middle manager is a very lonely journey, dimana kayak lo nggak bisa terlalu vulnerable ke bawah dan baru-baru lo ke vulnerable ke atas kan takut dipecat ya Pak gitu kan. Jadi itu banyak dirasain. Cuman kalau gue pribadi, gue akhirnya bilang sama diri gue sendiri kayak vulnerable adalah bagian lo jadi manusia. Karena manusia pasti ada kelemahan, manusia pasti ada yang tadi misalnya energi lagi capek, bad mood dan segala macam, ada lagi go through some big changes in life dan segala macam. Jadi vulnerable menurut gue jadi penting, asalkan situasi dan konteksnya tepat. Betul. Gitu. Nice. Nah, ngomongin soal vulnerability dalam hubungan yang lebih personal nih. Oke. Sebelum itu, apa sih yang menurut lo bikin hubungan itu bertahan lama? Hubungan bertahan lama. Apakah harus ada si vulnerability itu atau kerentanan itu, atau malah kayak wah, gue harus terlihat strong nih supaya hubungan gue terus kuat dan bertahan lama gitu? Gue cheesy gak sih kalau jawabnya kayak gak apa-apa yang dong. Penting komunikasi. Gak apa-apa. Mungkin kalau gue adalah hubungan bertahan lama ini based on personal experience ya. Salah satunya adalah lo tidak pernah berhenti untuk mempelajari each other. Jadi kayak lo learning something new terus lo perbaiki lah. Jadi kalau bahasanya di growth di kayak company gitu, kayak lo eksperimen, iterate terus sampai kayak jadi pengalaman yang baik lah buat pasangan dua-duanya gitu. Kalau gue mungkin lebih kayak, jadi gue sama pasangan gue punya apa ya, kayak semacam ritual untuk cari tahu diri kita sendiri dan cari tahu diri kita sendiri, cari tahu pasangan kita dan gimana compatibility kita berdua. Oh wow, that's interesting. Lumayan untuk gue, jadi kayak biasanya kita akan belajar nih. Jadi misalnya, jadi baru banget nih minggu lalu gue ngambil human design compatibility. Gimana kayak sebenarnya gue sebagai individual dan dia sebagai individual, dan which part yang kita berdua itu tuh melengkapi, which part yang akan jadi potential problem, yang mana strong dia dan yang mana weakness dia yang gue bisa komplement dan vice versa gitu. Jadi menurut gue belajar tentang itu terus-terusan itu salah satu ininya juga sih, kunci dari hubungannya sukses. Selain komunikasi ya, kayak kalau di blog-blog atau di itu kan kayak kunci hubungan sukses adalah komunikasi yang baik gitu kan. Benar. Apakah itu termasuk ngomongin soal kerentanan kalian berdua? Iya, kerentanan kan mungkin kayak lo bisa vulnerable karena lo tahu sebenarnya that's your apa ya, gue gak mau bilang weakness sih, jadi kayak kekurangan lah on that part gitu. Pasti karena jadinya adalah misalnya gue kurang jadi kalau gue sama cowok gue, lucunya adalah kita dalam hal empati kita sangat bertolak belakang. Jadi kalau kita tuh ada nama tes namanya Gallup tuh kayak mempelajari lah soft skill lo dan segala macam. Kalau lo di kantor, nomor satu gue tuh empati. Jadi gue I'm leading with empathy. Gue tiap hari tuh kayak maksudnya kayak dengan both professional and personal relationship, gue empati gitu. Sedangkan cowok gue 30, which is paling bawah. Jadi ada 1 sampai 34, dia 34. Jadi kayak bertolak belakang. Terus karena gue lebih mungkin bukan soft spoken sih, apa ya, kayak lebih mengayomi gitu ya, kayak lebih menyayangi gitu dan membantu orang, dan dia lebih tegas. Jadi biasanya kayak akhirnya kalau misalnya hal-hal yang gue ngerasa gue butuh bantuan dia, which is jadi lebih tegas dan segala macam, ya gue butuh bantuan dia. Jadi sharing the vulnerability malah akhirnya ngebantu gue juga gitu. Tapi sebenarnya apa sih yang lo harapin dari pasangan lo saat lo being vulnerable gitu? Yang diharapin ya, menurut gue bare minimum ada acknowledge aja sih. Jadi kayak oke, gue tahu lo punya kelemahan di sini, gue acknowledge. Terus next stepsnya baru oke, gue akan bantu. Tapi
gue biasanya kalau gue bilang sama pasangan gue, tolong bantu gue pas gue ask for help. Jadi gue akan kayak, gue tau nih gue lemah di sini, gue akan ask for help. Mungkin itu part gue juga showing my vulnerability, teman kayak nggak yang lemah tak berdaya gitu loh. Misalnya gue kurang A, lo harus bantu gue every time gitu. Jadi ya kurang lebih kayak gitu sih. Oke. Nah sekarang ngomongin kerentanan di kerjaan. Wajar nggak sih kalau sesekali kita kelihatan I need help nih di kerjaan, apalagi lo sebagai manajer gitu kan, lo nunjukin sisi itu nggak sih, misalnya ke tim lo atau ke leader lo gitu? Ke tim gue iya, karena menurut gue tadi ya gue being vulnerable. Jadi gue tidak pengen mengajarkan ke tim gue kalau misalnya gue tahu semua hal di dunia ini, gue bisa menghadapi semua tantangan di dunia ini. Jadi kayak gue akan menunjukkan showing my vulnerability pas situasi dan konteks yang tepat ya, lagi-lagi gitu. Dan salah satu benefitnya adalah karena gue juga menunjukkan sisi manusia gue kan. Salah satu benefitnya adalah mereka juga open. Jadi kalau misalnya kayak somewhat gue juga punya beberapa bos yang kayak dulu in the past gitu, yang kayak gila nih tangan besi tau gak sih, yang kayak gila. Nah gue tuh jadi lumayan reluctant buat cerita kalau misalnya gue punya kesusahan. Akhirnya jadi beberapa komunikasinya ya nggak lancar lah gitu. Nah ternyata setelah gue lebih showing my vulnerability ya, kayak misalnya gue butuh bantuan atau mungkin gue nggak tahu jawabannya, tapi gue nggak tahu nih jawabannya, kita brainstorm dulu ya gitu. Malah timnya juga lebih open dan cerita gitu sih. Jadi menurut gue penting untuk showing the vulnerability. Buat ke leader, gue tuh jujur ada gengsi gitu loh, maksudnya kayak gue nggak mau yang kayak kelihatan tidak berdaya lah ya tadi. Cuman ternyata misalnya tahun lalu ya gue ada hal-hal yang gue going through a big changes lah in my life gitu, dan gue share itu ke leader gue, dia jadi malah kayak ngebantu dan gue jadi malah supported gitu. Jadi kayak membuka mata gue, ternyata sebenarnya yang tadi ya, balik lagi ke balancing the vulnerability dan sesuai dengan situasi dan konteks tuh penting sih gitu. Situasi apa sih yang kadang bikin lo kayak, oh ini saatnya gue being open and vulnerable nih? Biasanya sih kalau ke tim ya, misalnya kayak tahun lalu yang tadi ya gue kayak going through personal issue atau apapun itu, gue pasti bilang kayak gue lagi nggak 100%. Hal-hal ini tuh akan kayak ini nggak akan impacted to any of the work, cuman mungkin kalau gue kelihatan kayak banyak distraksi dan segala macam, lo ingetin gue aja. Jadi mungkin situasinya mirip-mirip kayak gitu ya. Sama juga ke leader gue bilang misalnya kayak kayak hey I'm going through something gitu-gitu, terus kayak ini nggak akan impacted my professional work, cuman kalau misalnya if there's anything yang gue lack of, lo kasih tau gue. Jadi sebenarnya kurang lebih biasanya gue kayak gitu sih. Gitu. Does that apply to your personal relationship? Pasti karena ya tadi ya balik lagi kayak kalau misalnya ada momen-momen dimana kayak sorry banget aku lagi kayak misalnya sesimpel kayak sorry gue lagi nggak bisa misalnya kayak berbicara dengan, maksudnya kayak lagi nggak bisa ngobrol dengan berkualitas nih gitu. Atau gue nggak bisa make time banyak buat lo karena gue lagi coba regulate my emotion sendiri gitu. Itu pasti gue kasih tahu sih. Akhirnya jadi mengerti, karena kalau enggak akhirnya jadi tumbuhnya asumsi. Karena kayak kenapa sih dia kayak gini? Dia kan nggak tahu ya. Jadi kayak jadinya asumsi yang malah nge-lead to so many things yang sebenarnya di luar kontrol kita. Yang aneh-aneh. Ternyata dia begini ya gitu. Jadi gitu sih. Oke. Nah, di pekerjaan yang penuh tekanan ini, gimana lo ngebedain kapan harus jadi super tegas sebagai manajer dan kapan lo jadi lebih manusiawi dan vulnerable dalam hubungan pribadi? Apa ya? Kayaknya gue nggak yang bener-bener strict kayak ngepisahin, cuman mungkin tujuan komunikasinya kali ya. Di kantor gue harus super tegas kalau kayak itu related sama apa kita misalnya kayak menuju target, menuju
misalnya kayak harus selesai ini dan segala macam. Dia berbuat salah, berarti gue harus tegas gitu. Cuman kalau yang mungkin lebih santai ya tujuannya emang karena komunikasi aja. Jadi beda tujuan komunikasinya aja sih sebenarnya. Kalau yang lebih santai, gue sama dia berteman gitu, hubungan manusia aja gitu kan. Kalau misalnya lebih tegas ya karena itu related sama target misalnya atau apply completion of the task gitu-gitu sih. Oke. Nah, lu pernah ngerasa guilty nggak sih karena terlalu sibuk kerja? Pasangan lo kayak, sorry banget gak ada waktu nih hari ini, tapi aku nggak niat kok gitu misalnya. Karena gue dari dulu, mungkin gue juga dibesarkan dengan ibu yang pekerja ya, jadi kayak dan gue juga dari dulu kerja gitu ya, kayak guilty pasti ada karena balik lagi ya manusia gitu kan. Jadi pasti ada, cuman kayak tadi ya balik lagi kayak tergantung kayak kebutuhannya gitu. Biasanya gue kalau misalnya lagi sibuk kerja banget, terus energi gue, jadi salah satu yang bikin energi gue research adalah ketemu teman-teman, pasangan gitu-gitu ya, personal life lah. Jadi kalau gue ngerasa itu udah affecting my work, ya berarti gue udah harus ke mereka gitu. Guilty sih pasti, tapi kayak teman-teman gue udah kayak, teman gue bilang gini kayak, gue bosan nanya lo lagi di mana, soalnya lo lagi di kantor terus. So kayak, gue di rumah, gue gak kerja dong. Nah terus gimana caranya lo bikin supaya hubungan lo sama pasang lo nggak jadi tegang gitu? Tegang. Udah gue sama pasangan gue btw kerja bareng, jadi kita aside dari profesional 9 to 5 lah, kita punya ya salah satunya adalah komunitas MOM. Biar nggak tegang, gimana ya? Biasanya kita ngambil waktu personal sih masing-masing. Jadi kayak kita tuh punya waktu bisa, oke, kita makan siang bareng gitu. Oke, kita weekend harus kesini. Oke, kita sebulan sekali harus kayak ada date night gitu. Misalnya kayak oke, kita ada traveling gitu. Jadi kita emang udah akhirnya punya piring-piring masing-masing lah untuk kayak spesial buat kita di luar pekerjaan kita, di luar pekerjaan tambahan kita yang berdua. Nah, biasanya kita punya buat kita berdua gitu sih. Berarti keren ya kalian udah kerja bareng, personal relationship juga bareng gitu. Berarti nggak nge-affect kalau misalnya lagi harusnya date night nih? Affect juga sih sebenarnya kadang-kadang kayak nah masalahnya ternyata setelah gue lakuin si human design compatibility itu, gue baru tahu ternyata gue sama pasangan gue sangat energized dan sangat compatible pas kita lagi brainstorming malah. Oh wow. Dan itu tuh biasanya kalau pagi kita suka jalan pagi di GBK gitu, terus kayak kita diskusi. Nah itu tuh adalah waktu yang sangat berkualitas untuk kita berdua. Oh wow. Jadi menarik kayak, ya. Oke, gitu. Menarik, Cuman malah kalau kita nggak punya kayak kayak terlalu santai, kita jadi kayak mungkin kita berdua Gemini pula, jadi kayak harus aktif gitu, harus berkumpul dengan sosial. Nah kalau kayak malah cuma lele nggak ada kerjaan dan kelamaan, akhirnya malah jadi kayak bosan gitu. Where is this going ini kemana gitu nih gitu. Cuman yeah. kalau pas kita lagi brainstorming, lagi kayak diskusi bareng buat kerjaan ataupun misalnya kayak traveling plan gitu. Nah itu tuh adalah salah satu waktu yang energize buat kita berdua. Wow, beda ya kalau manajer begini quality time. Bohong, nggak semuanya kayak gitu ya guys. Nah, ada nggak sih cara-cara simple? Ini tips nih buat teman-teman nih ya. Bisa ke kamera ntar nih. Cara-cara simple untuk mulai terbuka sama pasangan atau orang terdekat, terutama buat orang yang nggak biasa ngomongin perasaan. Boleh. Cara simple untuk mulai terbuka. Ya. Yang paling simple, mulai aja dulu gitu. Kayak lebih, kayaknya jangan takut ditolak. Jadi kalau gue lagi reflect back, kayak kenapa sih kok gue nggak berani nge-share, itu banyak kayak part dimana gue takut ditolak. Kayak gue takut dia nggak bisa respon gue sesuai apa yang gue butuhkan gitu. Cuman itu kan nggak bisa kita kontrol ya. Betul. Jadi kayak yang pertama makanya kayak tipsnya adalah mulai aja dulu, terus have no expectation, kayak ya udah at least do it for yourself lah. Jadi kayak dengan gue share ini nantinya akan beneficial buat gue, either dia bisa bantuin gue atau at least gue didengerin. Oke. Oh serius? Wow, pasangannya Rizka yang denger. Oke. Wow, udah pertanyaan terakhir. Nah, setelah ngobrol-ngobrol nih soal kerentanan atau vulnerability dan pertumbuhan dalam hubungan, apa sih yang menurut lo paling penting untuk tetap menjaga hubungan tetap sehat meski penuh tekanan?
Tetap sehat. Yang tadi paling ya kayak banyak ngobrol, banyak cari tahu tentang diri lo, dan banyak cari tahu tentang pasangan juga, dan gimana kalian berdinamika. Sama pun dengan tim gue juga kayak ngelakuin si human design itu, jadi kayak oke, gue harus tahu gimana kayak working style gue, gimana working style dia, gimana caranya kita paling baik nih kalau bekerja sama. Jadi do it for yourself juga, kayak dengan showing vulnerability tuh, gue pernah baca satu quote yang menurut gue bagus. Jadi ada buku namanya Dare to Lead Brené Brown. Dia bilang vulnerability is not about winning or losing, but it's about showing up aja sih. Wow, deep sekali ya. Gue kayak iya sih, bener kayak showing up when kayak lo nggak mungkin di situasi yang sangat-sangat tidak lo bisa handle gitu, jadi kayak ya udah, dan it's also being a vulnerable. Kita nggak bakal tahu siapa yang bakal ngebantu kita kalau kita nggak menunjukkan sisi vulnerable kita itu, yang nggak sih? Betul. Oke, Rizka, so insightful, so many knowledge we learned today. Terima kasih banyak untuk waktunya hari ini. Dadah dulu ke kamera. Thank you, and that's it for episode 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.